Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Sabila Sarafati dengan NIM 240306084 dari PTNC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis kuning telur, albumen, serta kerabang telur pada unggas. Yang pertama itu ada proses sintesis kuning telur atau yang biasa disebut juga dengan yolk. Pembentukan kuning telur atau biasa disebut vitellogenesis ini merupakan tahap pembentukan komponen-komponen penyusun yolk yang sebagian besar itu berlangsung di bagian hati dan dikendalikan oleh hormon reproduksi. Pada tahap awal, kelenjar pituitari ini melepaskan hormon gonadotropin yang kemudian merangsang produksi follicle stimulating hormone atau yang biasa disebut FSH. Nah, hormon FSH ini berperan dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel di ovarium. Kalau pada ayam domestik, peningkatan kadar FSH ini biasanya terjadi sekitar 15 jam sebelum ovulasi dan berkaitan dengan aktifnya pertumbuhan pada folikel. Selanjutnya, ketika folikel ini mulai berkembang, folikel tersebut menghasilkan hormon estrogen. Lalu hormon estrogen ini kemudian bekerja pada hati dengan merangsang aktivitas inti sel atau nukleus sehingga proses sintesis protein di dalam hati ini dapat menjadi lebih aktif. Di dalam hati kemudian terbentuk beberapa komponen utama penyusun kuning telur. Seperti komponen tersebut meliputi beta lipoprotein yang dia tuh berperan dalam pembentukan granula yolk serta vitellogenesis ini yang selanjutnya akan menghasilkan alpha lipoprotein atau lipovitelin dan fosfitin yang merupakan kelompok fosfoprotein. Komponen-komponen yang telah terbentuk ini kemudian diangkut melalui aliran darah menuju folikel yang sedang berkembang. Lalu di dalam folikel, komponen tersebut terus terakumulasi hingga akhirnya dapat membentuk kuning telur. Komposisi utama dalam lipoprotein ini uh, lipoprotein pada yolk ini terdiri atas alpha lipovitelin. Dia mengandung protein sebanyak 78%, fosfornya 0,64%, dan lipid 22%, serta beta lipovitelin yang mengandung protein 74%, fosfornya 0,34%, dan lipidnya itu sekitar 26%. Rangkaian pembentukan yolk ini dimulai dari sekresi FSH yang merangsang perkembangan folikel. Folikel yang berkembang ini kemudian menghasilkan estrogen yang mengaktifkan sintesis berbagai komponen penyusun yolk di hati. Komponen-komponen tersebut ini selanjutnya diangkut melalui darah dan ditimbun di dalam folikel hingga terbentuknya kuning telur. Selanjutnya kita masuk ke sintesis putih telur atau albumen. Setelah kuning telur ini terbentuk, proses selanjutnya adalah pembentukan putih telur atau albumen yang berlangsung terutama di bagian magnum oviduk. Pembentukan albumen ini sangat dipengaruhi oleh hormon steroid, khususnya estrogen. Albumen ini tersusun atas beberapa jenis protein. Komponen terbesarnya itu adalah ovalbumin, yaitu sebanyak 54%. Lalu diikuti ovotransferin yaitu sekitar 13%, ovomucoid itu 11%, ovoglobulin 8%, lisozim 3,5%, dan ovomucin sekitar 1,5 sampai 3%. Selain itu, terdapat pula beberapa protein lain dalam jumlah yang lebih sedikit, itu seperti avidin, flavoprotein, ovomakroglobulin, dan ovoinhibitor. Agar protein ini dapat terbentuk, hormon estrogen terlebih dahulu memasuki sel target pada oviduk melalui membran sel karena sifatnya yang larut dalam lemak. Setelah masuk ke dalam sel, estrogen akan berikatan dengan reseptor estrogen sehingga terbentuknya kompleks estrogen reseptor. Kompleks tersebut kemudian membentuk struktur yang disebut 5S dan berfungsi sebagai pembawa sinyal menuju nukleus. Di dalam inti sel ini,
kompleks ini berinteraksi dengan kromosom dan mengaktifkan gen-gen tertentu sehingga terbentuk messenger RNA atau mRNA. Setelah terbentuk, mRNA ini keluar dari nukleus dan menuju ribosom. Pada ribosom inilah mRNA ini diterjemahkan menjadi berbagai protein spesifik yang nantinya akan menyusun albumen atau putih telurnya. Secara sederhana, tahapan pembentukan albumen ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Estrogen masuk ke dalam sel oviduk, lalu berikatan dengan reseptor, membentuk kompleks estrogen reseptor, menghasilkan struktur 5S, lalu masuk ke nukleus, mengaktifkan gen, membentuk mRNA, kemudian mRNA ini menuju ribosom untuk mensintesis protein yang akhirnya disekresikan sebagai albumen. Nah, rangkaian mekanisme ini menunjukkan bahwa pembentukan albumen ini sangat bergantung pada kerja hormon estrogen. Melalui aktivitas gen ini dan sintesis protein di dalam sel oviduk, berbagai protein penyusun putih telur atau albumin ini dapat diproduksi dan disekresikan selama pembentukan telur berlangsung. Selanjutnya kita masuk ke sintesis kerabang telur. Tahap terakhir dalam pembentukan telur adalah pembentukan kerabang yang berlangsung di uterus atau disebut juga dengan shell gland. Dibandingkan dari tahap lainnya ini, proses ini membutuhkan waktu paling lama yaitu sekitar 18 hingga 21 jam. Bagian terpenting dari pembentukan kerabang ini yaitu proses klasifikasi, yaitu pengendapan kalsium yang akan membentuk cangkang telur. Kalsium yang berasal dari darah terlebih dahulu dibawa menuju sel mukosa yang pada kelenjar kerabang. Nah, setelah itu kalsium dipindahkan ke dalam cairan shell gland dan kemudian diendapkan pada permukaan telur hingga terbentuknya lapisan kerabang. Dalam proses ini, vitamin D ini memiliki peranan yang sangat penting melalui bentuk aktifnya yaitu 1,25 dihidroksi vitamin D3. Vitamin D ini membantu meningkatkan ketersediaan kalsium yang diperlukan untuk pembentukan cangkang telur. Bukan cuma vitamin D, tapi hormon estrogen dan progesteron ini juga berperan dalam pembentukan kalsium binding protein atau disebut CABP. Protein ini berfungsi mengangkut kalsium dari aliran darah menuju sel gland sehingga dapat digunakan selama proses klasifikasi ini berlangsung. Nah, tahapan klasifikasi ini meliputi kalsium dari darah masuk ke sel mukosa, lalu kemudian diangkut oleh CABP, selanjutnya dilepaskan ke cairan sel gland, lalu mengalami pengendapan sebagai kalsium karbonat dan akhirnya dapat membentuk kerabang telur yang kuat dan juga keras. Nah, dari seluruh proses klasifikasi berlangsung secara bertahap, mulai dari transport kalsium dari darah hingga pengendapannya sebagai kalsium karbonat pada permukaan telur, ketersediaan kalsium, vitamin D, hormon reproduksi, dan kalsium binding protein atau CABP ini menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung terbentuknya kerabang telur yang kuat. Nah, pembentukan telur ini merupakan hasil kerja antara sistem hormonal, hati, ovarium, oviduk, dan juga uterus. Kuning telur ini dibentuk melalui sintesis komponen Yolk di hati yang kemudian ditimbun dalam folikel. Putih telur ini dihasilkan melalui proses sintesis protein di oviduk yang dikendalikan oleh hormon estrogen. Sementara itu, kerabang telur terbentuk melalui proses klasifikasi di shell gland dengan melibatkan kalsium, vitamin D, hormon reproduksi, dan CABP hingga dapat menghasilkan telur yang lengkap dan siap dikeluarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.